Dapurku adalah dapurmu. Di sini kita bisa berbagi dan menikmati kebersamaan dalam kesederhanaan. Sebab bumi akan penuh dengan pengetahuan tentang kemuliaan Tuhan seperti air yang menutupi dasar laut. Kali ini dapur Dina mau bikin kue nastar yang hasilnya akan seperti ini. Ini dahsyat banget ya, luar biasa. Hasilnya cantik, bahan-bahannya sederhana, rasanya luar biasa. Kita akan lakukan selangkah demi selangkah ya. Ini dia bahan-bahannya. Buat selai nanasnya, saya pakai nanas utuh. Ini kebetulan nih dapat yang segede gini. Ini luar biasa banget. Tapi sesuai yang kita dapat aja. Mungkin yang kecil-kecil 2 atau mungkin yang gede-gede 3. Jadi selai nanasnya bisa dibikin sekalian, terus ditaruh di kulkas ya. Juga saya pakai kayu manis. Untuk nanas yang segini saya pakai 1 batang kayak gini. Kalau nggak ada, punya yang serbuk, monggo bisa juga. Dan saya mau pakai 4 biji cengkeh kayak gini. Nah, saya juga pakai gula pasir secukupnya atau sesuai selera, tergantung manis asamnya si nanas ini. Untuk kuenya itu, yang bagian luarnya itu untuk membungkus saya pakai tepung terigu biasa, terigu serbaguna, tepung dengan protein sedang. Saya pakai gula halus, sebaiknya gula halus ya. Kalau nggak ada gula pasir itu bisa di blender, dihancurkan gitu jadi halus. Juga kuning telur, kuningnya aja, dan saya pakai butter atau mentega. Untuk olesan di atasnya kita pakai kuning telur. Saya udah siapin 2 dan pakai susu secukupnya. Kalau nggak ada susu nggak apa-apa ya, pakai air boleh atau kuning telur aja juga nggak masalah. Jadinya kayak gitu, nggak harus rapi, yang penting bersih dan terbuang semua item-itemnya, biji-bijinya itu. Saya mau potong kasar aja, potong besar-besar gitu. Saya akan taruh dia di food processor untuk menghancurkan dia. Kalau nggak punya food processor, pakai blender biasa juga bisa ya. Nastar itu kan enaknya tuh di selainya itu loh. Karena menurut saya kalau selai nanas beli itu dia terlalu berair ya, terlalu blenyek gitu. Food processor udah siap. Kayak gitu yang saya mau. Kira-kira saya akan langsung taruh aja di panci saya ini, udah disiapin. Ini kita pastiin ya, dia tuh bener-bener halus semuanya, maksudnya merata gitu tuh. Kayak gini kan, kayak bubur nanas. Ini nggak harus diaduk ya, jadi ya sesekali diaduk. Jadi bisa ditinggal cuci piring dulu, bisa tinggal ngapa-ngapain. Saya mau langsung aja kayu manis dan cengkehnya ya. Ini udah 10 menit pertama, warnanya kayak gitu. Saya aduk sesekali ya. Warnanya udah mulai berubah dan air-airnya udah mulai menguap. Saya belum tambahin gula ya, ini belum ada gulanya ya. Ini udah 20 menit kayak gini warnanya, udah mulai habis ya air-airnya itu. Sesudah 30 menit dia kayak gini, jadi bener-bener sebagian besar airnya itu udah keluar dan warnanya udah kuning cantik gitu. Apinya tetap api sedang. Saya mau singkirin dulu cengkeh dan kayu manis. Makasih ya, makasih buat rasa-rasanya. Sekarang saya mau masukin gulanya, karena ini sebagian besar udah habis si airnya, jus. Ini nggak usah ditambahin air ya. Ini bener-bener airnya tadi itu adalah jus atau airnya keluar dari buah nanas itu. Sesuai selera kita ya. Kalau suka manis banget bisa banyak. Tapi menurut saya sebaiknya bertahap, sedikit demi sedikit, jadi kita tahu gitu, nggak terlalu manis dia kan. Jadi 47 menit ya total dari pertama itu sampai sekarang. Matiin dan saya sisihkan, taruh di piring. Ini saya jadinya satu nanas itu jadinya segini. Jadi kalau mau bikin agak banyak
Bisa ya 2 atau 3 bahkan 4 nanas pun nggak masalah. Gulanya disesuaikan dan ini bisa ditaruh di kulkas ya. Pas mau bikin nastar baru dikeluarin dan dibentuk. Ini dia selai nanasku. Saya mau tunggu dingin dulu. Idealnya ya, kalau sebaiknya menurut saya selai nanasnya itu dibikin sehari atau beberapa jam sebelumnya. Jadi pas selainya dingin baru kita olah. Saya akan taruh di kulkas dulu sampai dia dingin baru kita akan olah. Ini udah hampir selesai semuanya. Saya buat bola-bola gini. Ini nggak harus ya, seperti saya bilang ini nggak harus. Tapi menurut saya ini lebih gampang, memudahkan saya nanti bentuk-bentuknya. Jadi ini udah siap, ukurannya sama. Sekarang kita bikin adonan luarnya. Saya cuci tangan dulu. Jadi semua kue yang saya bikin, semua makanan kue-kue gitu saya kasih taburan sejumput garam aja ya, dikit aja. Nah sekarang saya mau haluskan dulu, kocok dulu si mentega atau butternya ini. Ini menurut saya sebaiknya dingin. Ini mentega dingin, saya dari kulkas dan saya udah potong kecil-kecil kayak gitu. Liatin deh, udah berupa potongan-potongan kecil gitu. Menurut saya dia hasilnya akan lebih baik daripada mentega yang nggak dingin atau suhu ruangan. Saya mau isi gula juga sekalian. Ini udah 1 menit ya, 1 menit. Saya kocok, saya tambahin gula halusnya. Hati-hati. Ini nggak sampai semenit ya. Ini sebentar aja dia menyatu. Saya masukin kuning telurnya dulu. Ini tepung yang sudah diayak dan udah saya campur sejumput garam. Saya akan masukin di adonan mentega ini ya. Saya mau bertahap aja sampai semua tepungnya habis ya. Kayak gini. Ini menteganya kalau teman-teman mau bisa pegang, ini biar agak masih dingin ya. Masih dingin, tadi tuh mentega dingin saya pakai. Menurut saya dengan pakai mentega dingin itu memudahkan pekerjaan saya nanti, karena saya nggak usah masukin di kulkas ya. Barusan saya udah cuci tangan saya. Dan saya mau ini adonan ini empuk sekali ya. Dia tuh lembut banget. Dan saya nggak mau lama-lama ngaduknya. Hanya supaya dia tuh kecampur aja. Tuh, biar tepung-tepungnya itu habis gitu loh. Dia akan jadi adonan kalis. Ini cepet banget ya. Saya nggak mau lama-lama, ini nggak sampai semenit. Dia tuh menyatu, tepung-tepungnya itu putih-putihnya hilang semua. Makanya saya pastiin tadi tangan saya benar-benar bersih. Barusan saya cuci tangan lagi, mau pastiin, ngeliatin ke teman-teman seperti apa adonan yang saya mau itu. Dia tuh benar-benar tidak lengket di tangan saya, dia kalis. Tapi saya tadi aduknya tidak berlebihan ya. Dia ini tetap menjadi suatu adonan yang sangat empuk banget, cantik sesuai yang saya mau. Ini saya udah siapin, saya pakai 2 baking tray kayak gini. Ini dia anti lengket, tapi saya mau pastiin saya olesin dengan mentega tipis aja. Nah sekarang si selai nanas saya udah siap, adonan kulit saya udah punya. Sekarang lah biasanya saya panaskan oven saya 330 derajat Fahrenheit atau 165 derajat Celcius. Saya panasin dulu ya. Ini saya mau bikin bola, ukurannya bebas ya, terserah. Kalau menurut saya idealnya lebih besar sedikit aja dari si bola ini, tapi bebas ya. Kayak gitu, saya mau langsung tutup. Sebaiknya kita nggak pegang dia lama-lama, terutama selai nanasnya, karena dia akan lengket di tangan kita dan nggak bagus jadi adonannya itu. Saya mau bikin yang sangat sederhana, yang bola gitu aja. Tuh, udah selesai. Ini udah selesai 1 loyang dan oven saya juga udah panas. Ini saya pakai kuning telur yang udah saya isi susu. Kalau nggak punya susu dicampur air sedikit aja boleh. Atau kalau mau hanya kuning telurnya aja nggak masalah. Saya nggak mau yang terlalu dahsyat, biasa aja, dikit aja, asal teroles aja. Karena sesudah 15 menit dipanggang akan saya keluarkan dan saya oles lagi. Saya akan panggang
30 menit. Makasih. Ini 15 menit. Saya panggang 15 menit. Tentu saja dia belum matang. Apa yang saya mau lakukan sekarang? Saya mau kasih olesan kuning telur ya di semuanya itu. Kemudian akan saya masak lagi 15 menit, 15 atau 20 menit lagi, tergantung panasnya oven ya. Sampai dia itu kecoklatan ya. Makasih. Woi, panasnya dunia. Kayak gitu hasilnya, wanginya dahsyat, luar biasa banget. Gelombang kedua langsung saya masak aja, panggang maksudnya masak. Ini panas banget ya ovennya. Masuk. Oh, ini tadi saya nggak polesin ya, saya nggak olesin telur sama sekali. Jadi 15 menit baru ntar saya akan olesin. Ini udah ditaruh di raket juga, nunggu dingin. Panas. Hati-hati. Ini yang kedua tadi saya mau liatin, dia nggak saya oles sama sekali ya, dengan kuning telur. Sekarang baru akan saya oles. Ini kuning telurnya udah dicampur dengan susu, ingat nggak tadi? Susu cair dikit aja ya, secukupnya aja biar dia nggak terlalu kental. Kita masukin lagi seperti biasa tadi. Sampai ketemu. 30 menit jadi totalnya ya. 30 menit, di tengah-tengahnya saya keluarin dulu dan isiin olesan kuning telur. Matikan oven. Ini saya masih panas banget, saya taruh di rak ini ya, rak untuk pendinginan cookie atau kue kering. Kalau nggak punya nggak masalah, taruh di piring juga nggak masalah kok. Ini beda warna sedikit ya, yang ini agak coklat gimana gitu, lebih tua coklatnya, padahal waktu panggangnya sama. Bedanya yang ini saya lebih banyak campuran susunya, jadi dia warnanya agak kuning muda kayak gitu. Ini coklat banget ya, kuning kecoklatan. Yang ini tadi udah mulai dingin, ini masih panas banget. Nggak masalah, ntar saya atur semuanya. Ini jadi sekitar dengan resep yang saya punya tadi, itu jadinya sekitar 90 nastar mini ya, nastar kecil-kecil. Ini bisa bikin setengah resep juga nggak masalah. Tapi sebaiknya idealnya selainya itu bikinnya sehari atau beberapa jam sebelumnya ya. Sebelum saya icip-icip, saya mau terima kasih dulu ya buat semua yang sudah like, share, dan subscribe di Dapur Dina. Makasih buat semuanya yang di Indonesia, Kepulauan Riau, apa kabar? Yang di Taiwan, di Hong Kong, Belanda, apa kabar? Dan di Timur Tengah juga ya. Ini resep nastar banyak banget yang minta resepnya. Saya usahakan, saya coba yang sesederhana mungkin, yang bahannya semua punya, caranya simple tapi rasanya dahsyat. Di mulut langsung nyes, manisnya pas banget. Wow, selai nanasnya dahsyat banget nih. Di mulut langsung nyes, langsung lumer. Dahsyat ya. Ini harus dicoba.